Sehari setelah pernikahan kami, manajer restoran menelepon saya dan berkata, kami sedang memeriksa ulang rekaman CCTV, Anda harus melihatnya sendiri. Datanglah sendirian dan jangan katakan apa-apa kepada suami Anda. Selamat datang di channel Takdir Cinta. Sebelum kita mulai, tulis di komentar dari mana kalian menonton kami. Kami sangat ingin tahu. Semoga kalian menikmati kisah menarik ini. Anissa membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit kamar tidur yang putih, diterangi cahaya pagi. Dia meregangkan tubuh, tersenyum, dan menoleh. Di sampingnya, dengan tangan terentang, Dimas tertidur, suaminya. Suami. Kata itu masih terasa asing, tapi membuatnya hangat di hati. Kemarin adalah hari mereka, hari pernikahan mereka. Anissa pelan-pelan keluar dari selimut, mengenakan daster dan berjalan ke dapur. Dia menyalakan kompor untuk membuat teh, mengeluarkan sisa kue pengantin dari kulkas, kue 3 tingkat dengan hiasan bunga dari krim yang dipuji semua orang, duduk di meja, mengambil sepotong bolu dan menutup matanya. Malam kemarin berputar di kepalanya seperti film. Restoran saung asri, kecil, untuk keluarga, dengan 20 meja. Dia dan Dimas lama memilih tempat dan akhirnya memilih yang ini, intim, seperti di rumah, tanpa kemewahan berlebihan. Tamu sekitar 40 orang, hanya yang paling dekat. Orang tua dari kedua belah pihak, beberapa teman, rekan Anissa dari sekolah, teman-teman Dimas dari bengkel tempat dia bekerja sebagai montir, dan tentu saja pengiring pengantin Sinta, Rina, dan Ayu. Anissa teringat bagaimana ayahnya mengantarnya ke pelaminan. Ayah mengenakan jas formal yang jelas dibeli khusus untuk hari itu, dan sepanjang jalan menahan air mata. Kamu cantik sekali, nak, bisiknya ketika mereka berhenti di dekorasi yang dihiasi mawar putih dan dedaunan. Dan kemudian ada momen ketika dia melihat Dimas berdiri di ujung lorong di antara deretan kursi. Dia menatapnya seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Matanya berbinar, senyum bergetar di bibirnya. Tinggi, berbahu lebar, dalam jas biru tua, pangerannya. Mereka bertemu 6 bulan lalu. Lucu mengingatnya, di toko buku Gramedia di pusat kota Jakarta. Anissa sedang memilih buku metode pengajaran, sementara dia berdiri di bagian majalah otomotif. Dia tidak sengaja menyenggol sikunya saat meraih buku di rak atas. Maaf, gumamnya sambil memerah. Tidak apa-apa. Dia tertawa. Biar saya ambilkan, nanti semua tumpukan jatuh menimpa Anda. Dia mengambil buku itu, memberikannya, lalu bertanya, Guru, ya? Bagaimana Anda tahu? Dari tatapan. Wali kelas saya dulu juga punya tatapan tegas tapi baik seperti itu. Mereka mengobrol di sana, di antara rak-rak buku. Lalu dia mengantarnya ke mobil, meminta nomor HP, menelepon malam itu juga. Dan dimulailah segalanya. Kencan, jalan-jalan di kota saat malam, makan malam bersama. Dimas ternyata perhatian, peduli, selalu bertanya bagaimana harinya, membawa kopi ke tempat kerja ketika Anissa punya minggu yang berat dengan ulangan. Sebulan kemudian dia berkata, aku serius. Aku ingin kamu menjadi istriku. Anissa saat itu tertawa. Kita bahkan hampir tidak saling kenal. Kita akan saling mengenal, jawabnya. Tapi aku sudah tahu kalau kamu orangnya. Mungkin memang terlalu cepat. Ibu heran. Nis, kamu yakin? 6 bulan itu sangat singkat. Tapi Anissa merasa yakin. Bersama Dimas terasa mudah, tenang, aman. Dia tidak bermain-main, tidak mengulur waktu, tidak memusingkan kepala. Semuanya jujur, dewasa. Dia melamar 4 bulan kemudian di Taman Suropati dekat air mancur, tanpa banyak saksi. Cincin sederhana dengan batu kecil, tapi tulus. Menikahlah denganku. Aku janji akan membuatmu bahagia. Anissa menyeruput teh, menatap cincin kawin di jarinya. Emas, tipis, dengan ukiran di dalamnya. Anissa plus Dimas selamanya. Dimas juga punya yang sama. Mereka memilih bersama di toko emas, berdebat, tertawa, mencoba berbagai pilihan. Akhirnya mereka mengambil yang paling sederhana, tanpa batu, tanpa ukiran rumit. Yang penting ini milik kita, kata Dimas saat itu. Kemarin di pernikahan ada momen yang akan Anissa ingat selamanya. Tarian pertama pengantin baru. Lagu slow mengalun. Favoritnya. Dimas memeluk pinggangnya, menariknya lebih dekat dan berbisik di telinganya.
Terima kasih karena kamu ada. Aku orang paling bahagia di dunia. Napas Anissa tercekat. Dia mendekat, merasakan detak jantungnya. Tamu-tamu di sekitar tersenyum. Ada yang merekam dengan HP. Tapi bagi mereka berdua saat itu rasanya hanya ada mereka di seluruh alam semesta. Lalu ada tarian dengan ayah. Ayah dengan canggung menggerakkan kaki. Dia tidak pernah bisa menari. Maaf, nak, kalau menginjak kakimu, gumamnya. Ayah, tidak apa-apa. Anissa menenangkannya sambil memeluk bahunya. Dia lebih pendek, jadi Anissa harus sedikit membungkuk. Kamu sekarang wanita yang sudah menikah, katanya pelan, hampir pada dirinya sendiri. Jaga dirimu, kalau ada apa-apa, kamu tahu di mana kami dan ibu. Selalu. Anissa mengangguk, tidak mampu berbicara. Tenggorokannya tercekat. Itu momen istimewa. Tarian terakhir gadis kecil ayah sebelum dia benar-benar memasuki kehidupan baru. Para tamu bersenang-senang hingga larut malam. Permainan, sambutan, lagu-lagu. Dimas di meja memegang tangannya. Sesekali mencium pelipisnya. Teman-temannya bercerita kisah dari bengkel. Rekan Anissa mengingat cerita-cerita sekolah. Dan Ayu terus berputar di sekitar. Dia selalu seperti itu. Ribut, mencolok, terlihat. Tinggi dengan rambut panjang dan kemampuan memakai gaun ketat. Mereka berteman sejak kuliah, meskipun jujur saja Anissa tidak pernah merasa sangat dekat. Ayu adalah tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian, menangkap tatapan kagum, menggoda ke kanan dan kiri. Tapi mengundangnya ke pernikahan memang harus, bagaimanapun teman lama. Anissa ingat bagaimana Ayu di suatu momen malam itu memeluk bahu Dimas dan tertawa nyaring pada sesuatu yang dikatakannya. Kamu hebat sudah menemukan Anissa kita, katanya keras agar semua orang mendengar. Jaga dia emas. Dimas tersenyum, mengangguk. Saat itu bagi Anissa tampak seperti keakraban biasa. Ayu memang selalu seperti itu, memeluk semua orang, mencium pipi, bergelayutan di tangan. Itu hanya karakternya. Rumah tempat mereka sekarang tinggal, lebih tepatnya yang mereka masuki bersama kemarin malam setelah pernikahan, adalah milik Anissa. Rumah 2 kamar di kawasan bagus, di perumahan yang layak, warisan dari nenek 3 tahun lalu. Nenek seumur hidup bekerja sebagai akuntan, rapi, hemat, menyimpan setiap rupiah. Rumah ini dibeli di tahun 90-an ketika harga masih murah, dan sebelum meninggal diwariskan kepada cucu satu-satunya. Biar kamu punya sarang sendiri, kata nenek saat itu, berbaring di rumah sakit. Jangan dijual, Nis, jagalah. Anissa tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Dia melakukan renovasi kecil, mengecat ulang dengan warna cerah, mengganti furnitur di ruang tamu, memasang kitchen set baru di dapur. Hasilnya nyaman, seperti rumah. Dimas, ketika pertama kali datang berkunjung, langsung berkomentar, di sini rasanya hangat, benar-benar hangat. Dia sendiri menyewa rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Katanya menabung untuk sesuatu sendiri tapi belum berhasil. Gaji montir tidak seberapa. Ketika mereka menikah, masalah tempat tinggal selesai dengan sendirinya. Pindah ke tempatku, kata Anissa. Kenapa harus bayar kontrakan kalau kita punya tempat tinggal? Dimas setuju tanpa berpikir 2 kali. Dia bekerja sebagai guru SD di SDN Menteng 01. Tahun kedua mengajar kelas 3B, 25 anak nakal yang dia cintai sepenuh hati. Gaji memang tidak besar, tapi stabil. Ditambah rumah warisan nenek, tidak perlu bayar KPR atau sewa. Bisa hidup tenang, tanpa tekanan. Anissa tidak pernah mengejar kemewahan. Kebahagiaan sederhana sudah cukup baginya. Buku-buku bagus, jalan-jalan hari Minggu, makan malam keluarga. Suara langkah di belakang mengembalikannya ke kenyataan. Dimas keluar dari kamar tidur, rambutnya berantakan, hanya memakai celana pendek dan kaos. Menguap, meregangkan tubuh, menggaruk kepala. Selamat pagi, istri, katanya dengan seringai dan membungkuk untuk mencium ubun-ubunnya. Selamat pagi, suami, jawab Anissa, merasakan senyum mengembang di wajahnya. Mau teh? Mau. Kenapa bangun pagi-pagi? Bisa tidur lebih lama. Tidak bisa. Terlalu banyak emosi. Dia duduk di seberang, mengambil sepotong kue langsung dengan tangan, menggigitnya. Kemarin keren, ya? Katanya dengan mulut penuh. Semua tamu pulang senang.
Pak Hendra dari restoran bahkan bilang kita salah satu pernikahan paling meriah. Ya, memang seru, setuju Anissa. Semua berusaha, bersenang-senang. Bahkan ayah menari. Ayahmu hebat, pria baik. Aku senang dia menerimaku. Dia langsung menerimamu. Bilang kamu bisa diandalkan. Dimas menyeringai, menghabiskan teh, berdiri. Oke, aku mau mandi. Nanti harus pergi sebentar, ke bengkel. Bos telepon, katanya ada orderan mendadak. Tidak apa-apa kan? Tidak, tentu saja. Pergi saja. Dia pergi ke kamar mandi, dan Anissa tinggal sendirian di dapur. Sunyi. Hanya dengungan kulkas dan suara mobil di kejauhan dari jendela. Dia menatap HP yang tergeletak di meja. Jam 11 kurang 5 menit. Aneh tidak ada yang menelepon sampai sekarang. Biasanya setelah acara seperti ini teman dan kerabat mulai menelepon dari pagi, bertanya kabar, berbagi kesan. Dan tiba-tiba HP berbunyi. Layar menyala, nomor tidak dikenal. Anissa mengerutkan kening, mengangkat telepon. Halo. Selamat siang, Mbak Anissa. Terdengar suara pria, agak resmi tapi sopan. Ya, ini saya. Siapa ini? Pak Hendra, manajer restoran Saung Asri. Kemarin kami menyelenggarakan pernikahan Anda. Oh, selamat siang. Anissa senang. Terima kasih sekali lagi. Semuanya terorganisir dengan sangat baik. Sama-sama. Tapi saya menelepon bukan soal itu. Suara manajer menjadi lebih serius, bahkan tegang. Mbak Anissa, saya punya pertanyaan yang sangat sensitif untuk Anda. Ya. Anissa waspada. Ada apa? Begini, pagi ini kami memeriksa ulang rekaman CCTV. Ada sedikit masalah dengan sistem kemarin, jadi teknisi datang untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja, dan dia ragu. Singkatnya, kami menemukan sesuatu di rekaman. Ini menyangkut acara Anda. Rekaman? Tanya Anissa, tidak mengerti. Apa maksud Anda? Mbak Anissa, saya tidak bisa membicarakan ini lewat telepon. Anda harus melihatnya sendiri. Percayalah, saya tidak akan mengganggu Anda jika ini tidak penting. Jantung Anissa berdetak lebih cepat. Puluhan pikiran melintas di kepalanya. Mungkin ada yang mencuri sesuatu atau tamu berkelahi. Tapi tidak, malam itu berjalan tenang. Semua bubar dengan damai. Baik, katanya perlahan. Kapan saya bisa datang? Secepat mungkin, sebaiknya. Saya akan di tempat sepanjang hari. Dan satu hal lagi, Mbak Anissa. Dia berhenti lagi. Datanglah sendirian. Tolong, jangan katakan apa-apa kepada suami Anda. Ini penting. Apa? Anissa bahkan berdiri dari kursi. Kenapa? Apa yang ada di rekaman itu? Datanglah. Anda akan lihat sendiri. Saya akan menunggu Anda di kantor. Tolong percaya pada saya. Anda perlu melihat ini sendiri dulu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Anissa membeku dengan HP di tangan, menatap kekosongan. Tiba-tiba hatinya gelisah, tidak nyaman. Percakapan macam apa ini? Kenapa dia harus pergi sendirian? Dan yang terpenting, apa yang ada di rekaman itu? Dari kamar mandi terdengar suara air. Dimas menyalakan shower. Anissa menelan ludah, merasakan mulutnya kering. Mungkin ini kesalahan? Mungkin manajer salah paham? Tapi nada suaranya serius, bahkan cemas. Hal seperti itu tidak dikatakan sembarangan. Dia mengingat malam kemarin, memutar setiap momen dalam ingatan. Semuanya baik-baik saja, kan? Dimas ada di sampingnya. Mereka menari, tertawa, menerima ucapan selamat. Ayu memang agak kebanyakan dan menggoda semua orang, tapi itu perilaku biasa baginya. Anissa tidak melihat ada yang aneh. Atau mungkin, Anissa mengerutkan kening. Ada momen ketika dia lama menari dengan ayah, sekitar 10 menit pasti. Dimas pergi ke suatu tempat. Dia tidak melihatnya saat itu. Lalu dia kembali, bilang keluar untuk menelepon soal pekerjaan. Tapi saat itu tidak tampak mencurigakan. Kepalanya pusing. Anissa berdiri, berjalan-jalan di dapur, duduk kembali. Harus pergi.
Harus melihat apa yang ada di rekaman itu. Kalau tidak dia akan gila karena dugaan. Dimas keluar dari kamar mandi, ceria, segar, dengan rambut basah. Dengar, aku cepat ganti baju dan pergi ke bengkel. Oke, kembali waktu makan siang, kita makan bersama. Baik, angguk Anissa, berusaha berbicara dengan suara datar. Aku juga mungkin pergi ke rumah teman. Sinta, dia kemarin lupa tasnya di sini. Itu bohong, tapi Anissa tidak menemukan penjelasan lain. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Manajer restoran menelepon dan menyuruhku segera datang melihat rekaman, tapi tanpamu. Itu akan terdengar gila. Oke. Dimas mencium pipinya dan pergi berpakaian. 20 menit kemudian dia pergi. Anissa tinggal sendirian, duduk di sofa, memeluk lututnya. Kecemasan tumbuh setiap menit. Bagaimana jika ada sesuatu yang buruk? Bagaimana jika tidak? Dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Dia berpakaian cepat, jeans, sweater, jaket, mengambil tas, kunci, dan keluar dari rumah. Hatinya tidak enak. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Semuanya di dalam berteriak. Jangan pergi, jangan lihat, jangan. Tapi rasa ingin tahu dan ketakutan bersamaan menariknya maju. Restoran berjarak 20 menit berkendara. Anissa duduk di belakang kemudi Toyota Avanza tuanya, juga warisan nenek, dan pergi. Perjalanan terasa tak berujung. Dia menyalakan radio, tapi musik membuatnya kesal, dan dia mematikannya. Keheningan menekan telinga. Ketika dia tiba di restoran Saung Asri, parkiran kosong. Restoran hanya buka di malam hari, siang biasanya tutup. Tapi pintunya sedikit terbuka. Anissa masuk ke dalam. Ruangan yang sama, meja-meja yang sama, yang kemarin dihiasi bunga dan pita. Sekarang semua sudah dibersihkan. Hanya meja-meja kosong. Kursi-kursi dibalik, kaki menghadap ke atas, bersiap untuk pel lantai. Mbak Anissa. Dari belakang bar keluar Pak Hendra. Pria sekitar 50-an, berkacamata, dengan janggut rapi. Dia tampak lelah, seolah tidak tidur semalaman. Selamat siang, kata Anissa pelan. Saya datang. Apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Dia mengangguk diam ke arah koridor servis. Mari, lebih baik duduk sebelum melihat. Pak Hendra membawa Anissa melalui koridor sempit melewati dapur dan ruang penyimpanan. Tercium bau pembersih dan sesuatu yang apak, mungkin dari gudang. Mereka sampai di kantor kecil di ujung koridor. Di dalamnya ada meja tulis tua. 2 kursi. Di dinding tergantung kalender tahun lalu. Di atas meja laptop dengan layar besar. Silakan duduk. Manajer menunjuk kursi. Dia sendiri tetap berdiri. Tangan disilangkan di dada. Mbak Anissa, saya ingin langsung bilang. Saya sangat tidak enak soal semua ini. Saya berpikir, mungkin tidak usah tunjukkan kepada Anda. Lupakan saja. Tapi kemudian memutuskan Anda harus tahu kebenarannya. Lebih baik sekarang daripada nanti ketika akan lebih buruk. Anda menakuti saya, bisik Anissa. Tangannya tanpa sadar mengepal. Apa yang ada di rekaman? Dia menghela napas, mendorong laptop lebih dekat kepadanya, mengambil mouse. Di restoran kami ada CCTV. Di ruangan utama ada 3 untuk keamanan, untuk memantau tamu dan staf. Tapi ada 1 kamera lagi di gudang, tempat penyimpanan peralatan, piring, persediaan makanan. Kami memasangnya setelah peralatan mahal dicuri 2 tahun lalu. Kamera terpasang di sudut, hampir tidak terlihat. Tamu biasanya tidak ke sana, tapi kemarin. Dia terhenti. Singkatnya, lihat sendiri. Dia mengklik mouse. Di layar muncul gambar. Rekaman hitam putih, agak buram, tapi cukup jelas. Sudut pengambilan dari atas, terlihat seluruh ruangan. Gudang ternyata ruangan kecil sekitar 10 meter persegi, dipenuhi rak logam dengan kotak-kotak, tumpukan piring, panci. Di sudut jauh ada pel dan ember. Di kiri dekat dinding ada sofa tua. Mungkin untuk staf jika perlu istirahat. Waktu di rekaman pukul 21.43. Kemarin, selama pernikahan. Anissa ingat momen itu. Sekitar jam 10 malam dia menari dengan ayah. Lagu slow. Ayah memegang tangannya, dengan canggung melangkah. Di layar pintu gudang terbuka.
Seorang wanita masuk. Tinggi, rambut pirang terurai di bahu, gaun merah ketat. Anissa langsung mengenalinya. Ayu, pengiring pengantin. Dia menoleh ke belakang, seolah memeriksa apakah ada yang datang, lalu melangkah masuk. Sedetik kemudian di pintu muncul seorang pria. Bahu lebar, jas gelap, cara jalan yang familiar. Dimas. Anissa membeku. Napasnya tercekat. Dia menatap layar tanpa berkedip, merasakan semuanya di dalam mengerut menjadi gumpalan kencang. Di rekaman Dimas menutup pintu di belakangnya. Ayu berbalik menghadapnya, mengatakan sesuatu, belum ada suara. Kamera hanya merekam gambar. Dia melangkah lebih dekat. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Dia memeluk pinggangnya, dan detik berikutnya mereka berciuman. Bukan ciuman cepat yang kebetulan. Panjang, dalam, penuh gairah. Ayu menjalankan jari-jarinya ke rambutnya, menariknya lebih dekat. Dimas menekannya kerak. Tangannya meluncur ke pinggulnya. Mereka berciuman seperti orang yang sudah lama menginginkan ini, seperti sepasang kekasih. Anissa tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin benar. Tapi gambar tidak berbohong. Suaminya, yang kemarin bersumpah setia kepadanya, yang menciumnya di depan semua tamu, yang berbisik, kita selamanya, sekarang mencium wanita lain. Dan bukan sembarang wanita, temannya, pengiring pengantinnya. Di rekaman mereka melepaskan diri satu sama lain. Dimas mengatakan sesuatu, menyeringai. Ayu tertawa, mendongakkan kepala ke belakang. Lalu mereka duduk berdampingan di sofa. Ayu mengeluarkan rokok dari tas kecilnya, memberikan satu kepadanya. Mereka merokok, berbicara. Anissa hanya bisa melihat bibir mereka, gerakan mereka. Sekarang saya nyalakan suaranya, kata Pak Hendra pelan. Kamera juga merekam audio, tapi dengan delay. Teknisi mengatur sistem agar suara tersinkronisasi. Dia memutar pengatur volume. Dari speaker laptop terdengar suara-suara. Awalnya tidak jelas, lalu semakin jernih. Kukira aku tidak akan tahan, kata Ayu, menghisap rokok. Sepanjang malam melihat kalian berdua menari, berciuman. Ya ampun, Dim, aku hampir tidak kuat. Sudahlah, jawab Dimas, memeluk bahunya. Tahan sebentar lagi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana, Ayu mendengus. Bagaimana denganku? Ketika dia berbisik kepadaku, terima kasih kamu ada, sahabat. Aku mual. Tidak mual, dia menyeringai. Kamu kan aktris. Kamu memainkan peranmu dengan sempurna. Ya, pengiring pengantin. Ayu meringis. Dengar, berapa lama lagi kita harus memainkan komedi ini? Kapan kamu akhirnya akan menceraikannya? Anissa merasakan bumi runtuh di bawah kakinya. Dia duduk, jari-jarinya mencengkeram tepi meja, tidak bisa bergerak. Kata-kata itu sampai kepadanya seperti pukulan palu. Jangan terburu-buru, kata Dimas di layar. Harus dilakukan dengan benar. Pertama dia akan membalik nama rumah ke namaku. Lalu kita tunggu 3-4 bulan agar tidak mencurigakan. Baru kemudian bisa cerai. Rumah akan menjadi milikku. Dan kita berdua akan hidup seperti yang kita mau. Bagaimana kalau dia tidak mau? Tanya Ayu. Dia akan mau, kata Dimas dengan yakin. Aku sudah mulai menggarapnya. Kubilang, ayo kita urus agar namaku juga ada, supaya aku merasa seperti kepala rumah tangga yang utuh. Dia pikir ini soal kesetaraan dalam pernikahan. Bodoh dan mudah percaya. 1-2 minggu lagi, dan dia sendiri akan lari ke kantor BPN. Ayu tertawa nyaring, sinis. Ya ampun, kamu jenius. Serius, membuat guru jatuh cinta ternyata mudah sekali. Ya gimana lagi? Dimas mengangkat bahu. Dia kan sendirian, tidak punya pacar. Kerja di sekolah dengan gaji pas-pasan, hidup membosankan. Lalu aku datang, ganteng, perhatian, kasih bunga, kasih pujian. Dia jatuh sendiri ke tanganku. Benar juga. Ayu mematikan rokok di lantai. Awalnya kupikir kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Waktu kamu bilang akan menikahinya, aku kaget setengah mati. Sudahlah, Yu. Dimas menariknya lebih dekat, mencium lehernya.
Kamu tahu aku cuma cinta padamu. Anissa itu cuma cara untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal kita. Dia punya rumah di tengah kota, 2 kamar, tanpa KPR. Kita akan jual, beli sesuatu yang layak, sisanya untuk hidup. Kamu yakin dia tidak akan curiga? Ayu khawatir. Tidak akan. Dia naif. Percaya setiap kata. Kemarin aku bilang aku ingin punya anak dengannya. Dia hampir menangis bahagia. Dia menyeringai. Anak? Ya ampun, punya anak dengannya itu mimpi buruk. Dia membosankan. Benar, sahut Ayu. Ingat, di kampus dia selalu jadi anak baik-baik. PR tepat waktu, ujian selalu duluan, tidak pernah ke pesta. Membosankan. Tapi rumahnya bagus, simpul Dimas. Dan itu yang penting. Mereka terdiam. Lalu Ayu berbalik kepadanya, meletakkan tangan di lututnya. Dengar, nanti kita bisa ketemu normal tanpa sembunyi-sembunyikan. Tentu. Begitu cerai selesai, kita langsung tinggal bersama. Mungkin bahkan menikah, kalau kamu mau. Mau. Dia tersenyum. Aku sudah lama ingin jadi istrimu yang sesungguhnya, bukan perempuan bodoh yang duduk di sana di aula dan senang sudah menikah. Dimas tertawa, memeluknya. Mereka berciuman lagi, lama, penuh nafsu. Anissa menatap layar, dan sesuatu di dalam dirinya hancur berkeping-keping. Air mata mengalir di pipinya dengan sendirinya. Dia bahkan tidak menyadarinya. Semua yang didengarnya, setiap kata, setiap kalimat menghantam bagian yang paling menyakitkan. Ini tidak mungkin Dimasnya, tapi ini memang dia. Suaranya, tawanya, gerak-geriknya, semuanya nyata. Di rekaman mereka duduk sebentar lagi, lalu berdiri. Ayu merapikan rambutnya, melihat cermin kecil dari tasnya. Aku harus kembali, nanti Sinta akan mencariku, katanya. Pergi, aku keluar beberapa menit kemudian, supaya tidak bersama. Oke. Ayu mencium bibirnya untuk terakhir kali. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Dia pergi. Dimas tinggal sendirian, menyalakan rokok lagi, melihat HP-nya, lalu mengeluarkan sisir, merapikan diri, membetulkan dasi dan keluar dari gudang. Pintu tertutup. Di layar hanya tersisa ruangan kosong. Pak Hendra menekan pos. Keheningan di kantor terasa mencekam. Anissa duduk tidak bergerak, menatap layar. Air mata menetes di tangannya, di jeansnya, tapi dia tidak menghapusnya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir. Di dalamnya ada kekosongan, hitam, dingin. Saya sangat menyesal, kata manajer pelan. Saya tahu ini mengerikan, tapi saya pikir Anda harus melihat ini, kalau tidak orang ini akan terus menipu Anda. Anissa diam. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Dia mencoba memproses semua yang baru saja didengar dan dilihatnya. Dimas tidak mencintainya. Tidak pernah mencintainya. Semuanya bohong dari awal. Toko buku. Kencan. Lamaran. Semua itu sandiwara. Dia memainkan peran pria yang jatuh cinta untuk mendapatkan rumahnya. Dan Ayu, temannya, atau lebih tepatnya orang yang dia kira temannya. Mereka berdua menertawakannya, merencanakan bagaimana menipu dan membuangnya. Mbak Anissa, panggil manajer. Mau saya ambilkan air? Dia perlahan mengangkat matanya kepadanya. Wajahnya penuh simpati. Dia berdiri di sampingnya, memegang gelas air yang sudah dituangnya. Terima kasih. Dia berkata serak dan mengambil gelas itu. Meneguk seteguk. Air itu dingin, membakar tenggorokan. Berapa lama rekaman ini? Sekitar 7 menit. Saya sudah tunjukkan semuanya kepada Anda. Bisakah saya minta kopinya ke flash disk atau HP? Pak Hendra mengangguk. Tentu, saya punya flash disk, saya kopi sekarang. Dia memasukkan flash disk ke laptop, membuka folder, menyeret file. Anissa duduk dan menatap satu titik. Di kepalanya perlahan mulai tersusun pikiran-pikiran. Awalnya kacau, terputus-putus, lalu lebih jelas. Dan setiap detik di dalam dirinya tumbuh sesuatu yang baru. Bukan hanya rasa sakit, bukan hanya kekecewaan, kemarahan, amarah, keinginan membara untuk membalas, untuk balas dendam. Mereka pikir dia bodoh,
guru naif yang mudah dibohongi, yang akan percaya dongeng cinta apapun, yang akan menyerahkan semua yang dimilikinya karena terlalu mudah percaya. Dan kemudian mereka akan membuangnya begitu saja seperti barang tidak berguna dan menertawakannya. Tapi mereka salah. Anissa mengepalkan tangan. Air mata mengering. Di tempatnya muncul sesuatu yang dingin, keras. Tekad. Sudah selesai, kata Pak Hendra, menyerahkan flash disk kepadanya. Rekamannya ada di sini. Kalau Anda butuh apa-apa lagi, hubungi saya. Saya siap membantu. Anissa mengambil flash disk, menggenggamnya di telapak tangan. Terima kasih, katanya, menatap matanya. Terima kasih sudah menunjukkan kebenaran kepada saya. Sama-sama. Saya tidak bisa diam. Saya sendiri punya anak perempuan, dan kalau hal seperti ini terjadi padanya, saya ingin seseorang memberitahunya. Anissa mengangguk, berdiri, kakinya lemas, tapi dia memaksakan diri untuk berjalan. Keluar dari kantor, melalui koridor, melewati ruangan restoran. Pak Hendra mengantarnya ke pintu. Hati-hati, katanya saat berpisah. Dan kalau ada apa-apa, telepon. Baik. Dia duduk di mobil, menutup pintu, duduk di belakang kemudi dan hanya duduk, menatap kaca depan. Flash disk tergeletak di kursi penumpang di samping tas. Potongan kecil plastik yang menyimpan semua kebenaran, semua kebohongan. Seluruh hidupnya selama 6 bulan terakhir. Satu kepalsuan besar. Anissa menyalakan mesin. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ingin pulang. Di sana ada Dimas. Lebih tepatnya, di sana akan menunggu orang yang tidak lagi dikenalnya. Orang dengan wajah suaminya. Tapi dengan jiwa busuk yang asing. Dia berkendara begitu saja melalui jalan-jalan kota. Melewati toko-toko, halte, taman. Orang-orang berjalan di trotoar. Tertawa, berbicara di HP. Kehidupan biasa. Tapi di dalam dirinya semuanya runtuh. Setengah jam kemudian dia berhenti di taman kecil, mematikan mesin, mengeluarkan HP, melihat layar. 2 panggilan tidak terjawab dari Dimas. Kamu di mana? Aku sudah di rumah, menunggumu. 1 pesan lagi dari Sinta. Apa kabar? Pengantin baru? Semua baik-baik saja. Anissa mengunci HP, memasukkannya kembali ke tas. Keluar dari mobil, berjalan di sepanjang jalan setapak. Angin dingin menerpa rambutnya, tapi dia tidak peduli. Dia sampai di bangku, duduk, menatap pohon-pohon gundul, langit kelabu. Berpikir, dia bisa saja pergi begitu saja, mengemas barang-barang, pindah ke rumah orang tua, mengajukan cerai, melupakan orang ini seperti mimpi buruk. Tapi sesuatu di dalam menolak. Mereka ingin menghinanya, menipunya, memanfaatkannya, ingin mencuri rumahnya, hidupnya, dan setelah semua itu pergi begitu saja tanpa hukuman. Tidak, itu tidak akan terjadi. Anissa mengeluarkan HP, membuka kontak, menemukan nomor ayah, menekan panggil. Nis. Suara ayah cemas. Ada apa? Kenapa tidak di rumah? Yah. Suaranya bergetar. Tapi dia menguasai diri. Aku butuh bantuan ayah. Boleh aku ke sana sekarang? Tentu, nak. Datanglah. Ada apa? Akan kuceritakan waktu ketemu. Dia menutup telepon. Lalu menghubungi nomor lain. Sinta, sahabat sejatinya, yang berteman dengannya sejak SMA. Sinta, ini aku. Kamu ada waktu sekarang? Aku perlu bicara. Urgent. Nis, kenapa? Suaramu aneh. Semua baik-baik saja. Tidak, tidak baik-baik saja. Aku sedang ke rumah orang tua. Bisa ke sana juga. Tentu, aku berangkat sekarang. Nis, ada apa? Nanti kamu akan tahu. Cuma, siap-siap saja. Ini berita buruk. Anissa memasukkan HP ke saku, berdiri dari bangku, berjalan kembali ke mobil. Flash disk masih tergeletak di kursi. Dia mengambilnya, menggenggamnya di tangan. Ini kartunya, senjatanya, dan dia berniat menggunakannya. Orang tuanya tinggal di ujung lain kota, di perumahan lama tempat Anissa menghabiskan seluruh masa kecilnya. Rumah di lantai 2 dengan balkon menghadap halaman. Ketika dia tiba, ibu sudah berdiri di depan pintu.
Memeluk dirinya sendiri karena di luar sejuk, dan dia keluar dengan daster rumah. Nis, ada apa? Ibu berlari kepadanya begitu Anissa keluar dari mobil. Ayah bilang kamu kelihatan sedih. Bertengkar dengan Dimas. Anissa memeluk ibu, membenamkan wajah di bahunya. Dan di sini, untuk pertama kalinya sepanjang hari, dia membiarkan dirinya rileks. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan air mata syok, melainkan air mata sakit dan kecewa. Dia menangis, dan ibu mengelus punggungnya, berbisik, "Sudah, nak, sudah. Semua akan baik-baik saja." "Bu, ada sesuatu yang mengerikan," Anissa berkata di sela isakan. "Aku tidak tahu bagaimana melewati ini." "Ayo masuk, ceritakan. Ayo, sayang." Mereka naik ke rumah. Ayah duduk di dapur di meja. Ketika melihat Anissa menangis, pucat, dia langsung berdiri, mengerutkan kening. "Apa yang dia lakukan?" tanya ayah dengan muram. "Dimas itu menyakitimu." "Lebih buruk, yah." Anissa duduk di kursi, menghapus mata dengan lengan baju. "Jauh lebih buruk." Bel berbunyi. "Sinta." Ibu pergi membuka, dan semenit kemudian masuk ke dapur sahabatnya. Mungil, wajah bulat, rambut pendek. Dia bekerja sebagai akuntan di perusahaan kecil. Sudah menikah, punya 2 anak. Orang paling bisa diandalkan yang Anissa kenal. "Nis, kamu membuatku takut," kata Sinta, melepas jaket. "Ada apa?" Anissa mengeluarkan flash disk dari tas, meletakkannya di meja. "Di sini ada rekaman dari CCTV restoran. Kalian semua harus melihat ini." Ayah membawa laptop, menyalakannya. Anissa memasukkan flash disk, membuka file. Mereka berempat duduk mengelilingi meja, menatap layar. Awalnya ada gambar tanpa suara, bagaimana Dimas dan Ayu masuk ke gudang, berciuman. Ibu terkesiap, menutup mulut dengan tangan. Sinta mengumpat pelan. Ayah memucat, mengepalkan tangan. Lalu suara menyala. Percakapan tentang rumah, tentang rencana, tentang perceraian, tentang betapa mudahnya membuat guru naif jatuh cinta. Ketika rekaman selesai, dapur sunyi senyap. Ibu menangis, membenamkan wajah di sapu tangan. Sinta memeluk bahu Anissa, mendekapnya erat. Ayah duduk, rahang terkatup, menatap dinding. Wajahnya seperti batu. "Aku akan membunuhnya," kata ayah pelan. "Aku akan menemukan bajingan itu dan membunuhnya." "Yah, jangan." Anissa meletakkan tangan di bahunya. "Jangan rusak hidupmu karena dia. Dia tidak pantas." "Beraninya dia?" desis ayah. "Beraninya dia melakukan ini padamu?" "Aku mempercayainya. Aku berjabat tangan dengannya di pernikahan. Memanggilnya menantu. Aku tahu, yah." Sinta berdiri, berjalan mondar-mandir di dapur. Lalu tiba-tiba berbalik. "Nis, dia sudah di rumah? Dimas itu?" "Ya, dia mengirim pesan katanya sudah pulang dari kerja." "Dan apa yang akan kamu lakukan?" "Pulang dan bilang semua langsung ke mukanya." Anissa menggeleng. "Tidak, kalau aku pulang sekarang dan bilang, dia akan menyangkal. Atau sebaliknya, mengaku tapi akan memohon, menangis, berjanji semuanya akan berubah. Aku kenal tipe laki-laki seperti itu. Mereka selalu menemukan kata-kata. Sedangkan aku." Dia terdiam, menatap flash disk. "Aku ingin dia tahu rasanya dipermalukan, merasakan apa yang kurasakan hari ini." Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kamu mau balas dendam?" "Ya." Anissa menatap matanya. "Mau." Mereka menertawakanku. Sinta, merencanakan bagaimana menipuku, mengambil rumahku dan membuangku. Mengira aku idiot yang tidak akan mengerti apa-apa. Aku ingin mereka menyesal. Ibu mengangkat kepala, menghapus air mata. "Nis, nak, ibu mengerti kamu sakit hati, tapi balas dendam. Apakah itu benar?" "Bu, dia mencuri 6 bulan hidupku. Dia mencuri kepercayaanku pada orang lain. Dia mau mencuri rumahku. Satu-satunya yang tersisa dari nenek. Aku tidak bisa begitu saja pergi dan melupakan." "Dia benar," kata ayah. "Biar orang itu dapat balasannya." Sinta berpikir,
lalu mengangguk. Oke, kalau kamu sudah memutuskan, aku bersamamu. Apa rencanamu? Anissa menegakkan tubuh, menghapus air mata terakhir. Di dalam dirinya masih membara. Tapi sekarang ini bukan sekadar api kesakitan. Ini adalah tekad. Aku ingin mengumpulkan semua tamu, semua yang ada di pernikahan, mengadakan hari kedua seperti yang biasa dilakukan, mengundang ke restoran yang sama, dan menunjukkan rekaman ini kepada mereka. Sinta bersiul. Gila, kamu serius. Sepenuhnya serius. Biar semua lihat siapa dia sebenarnya. Biar semua tahu Ayu itu sahabat macam apa. Biar mereka malu di depan orang-orang yang sudah mereka tipu. Tapi dia juga akan ada di sana, kata ibu. Dimas, dia kan suamimu. Dia akan datang. Justru itu. Anissa mengepalkan tangan. Aku ingin dia ada di sana, menyaksikan semuanya runtuh, melihat wajah para tamu ketika mereka mengetahui kebenaran. Ayah mengangguk setuju. Ini rencana. Rencana yang bagus. Ayah akan membantumu. Apa yang perlu dilakukan? Anissa berpikir, lalu mulai berbicara, menyusun rencana di kepalanya. Pertama, harus bicara dengan restoran, dengan Pak Hendra, manajernya. Dia sudah tahu seluruh situasi. Dia akan membantuku. Perlu menyewa ruangan untuk lusa malam, hari Sabtu. Bilang ini lanjutan pernikahan. Bagaimana dengan uangnya? Tanya ibu. Sewa ruangan tidak murah. Aku punya tabungan. Lagi pula ini bukan pesta besar. Cukup menyiapkan meja, prasmanan ringan. Yang penting mengumpulkan orang-orangnya. Sinta mengeluarkan HP, mulai mencatat sesuatu. Lalu apa? Undangan untuk tamu. Ya, harus menelepon semua yang ada di pernikahan. Bilang aku dan Dimas ingin melanjutkan perayaan, mengundang lagi. Kebanyakan akan datang, hal seperti ini jarang terjadi. Ayu pasti datang. Dia suka pesta. Dimas juga tidak akan menolak. Bagaimana kalau dia curiga? Tanya ibu hati-hati. Tidak akan curiga. Dia yakin aku tidak tahu apa-apa. Bagiku dia masih Anissa yang naif, yang percaya setiap kata-katanya. Sinta mendengus. Ya, salah besar dia berpikir begitu. Meremehkanmu. Justru itu. Anissa merasakan keyakinan menguat di dalam dirinya. Sekarang bagian teknisnya. Perlu ada proyektor dan layar besar di restoran. Pak Hendra bisa membantu dengan ini. Kubilang aku ingin menunjukkan video pernikahan kepada tamu. Fotografer sudah mengedit videonya. Tidak ada yang akan curiga. Dan kapan kamu akan menyalakan rekaman yang sebenarnya? Tanya ayah. Di tengah-tengah acara. Ya, ketika semua sudah berkumpul, makan, santai. Aku akan berdiri, bicara beberapa kata, lalu menyalakan video di layar besar agar semua melihat. Dengan suara. Ya Allah, bisik ibu. Ini akan mengejutkan semua orang. Biar saja, kata Anissa tegas. Biar semua tahu kebenarannya. Sinta menatapnya dengan hormat. Kamu tahu, aku selalu berpikir kamu terlalu lembut. Tapi sekarang aku lihat, kalau perlu, kamu bisa kuat. Anissa tersenyum miring. Aku hanya lelah menjadi orang yang dianggap semua orang pendiam. Guru, gadis baik-baik yang tidak akan menyakiti siapapun. Tapi aku yang disakiti, dan aku tidak akan diam. Mereka duduk di dapur selama 1 jam lagi, membahas detail. Ayah mencatat semuanya di buku catatan. Sinta menyusun daftar tamu dari ingatan. Ibu membuat teh, menyajikan kue kering, meskipun tidak ada yang benar-benar makan. Anissa merasakan rencana ini mengambil bentuk, menjadi nyata, dan itu memberinya kekuatan. Ketika gelap, dia menelepon restoran. Pak Hendra mengangkat setelah dering ketiga. Mbak Anissa, bagaimana kabar Anda? Saya memikirkan Anda sepanjang hari. Terima kasih. Anissa berbicara dengan tenang. Yakin, Pak Hendra, saya butuh bantuan Anda. Saya ingin menyewa ruangan Anda lusa, Sabtu malam, untuk mengadakan hari kedua pernikahan. Sabtu datang lebih cepat dari yang Anissa duga. 2 hari dia habiskan di rumah, memainkan peran istri muda yang bahagia. Tersenyum pada Dimas saat sarapan, bertanya bagaimana harinya.
memasak makan malam. Dia tidak menyadari apa-apa. Sama seperti biasa, mencium pipinya, bercerita kisah dari bengkel, membuat rencana untuk akhir pekan. Anissa menatapnya dan tidak mengenalinya. Bagaimana dia tidak melihat sebelumnya? Bagaimana dia tidak merasakan kepalsuan di setiap kata-katanya, setiap gerakannya? Jumat malam dia bertanya, "Dengar, besok acara hari kedua pernikahan itu jadikan? Mungkin batalkan saja? Aku agak capek." Anissa membeku di depan kompor, mengaduk sop. Jantungnya berdebar. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai dia menolak. "Dim, ya gimana?" katanya, berusaha berbicara ringan. "Aku sudah mengundang semua orang, sudah bayar restoran. Semua menunggu. Jangan dibatalkan. Lagian cuma 1 malam." Dia mengangkat bahu. "Ya sudah, 1 malam." "Ya, 1 malam." Anissa menghela napas lega. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sabtu pagi dia bangun lebih awal. Dimas masih tidur, terbaring di setengah tempat tidur. Dia berpakaian dengan tenang, mengambil tas dan keluar dari rumah. Pergi ke restoran. Pak Hendra sudah ada di tempat, mengarahkan pelayan yang sedang menata meja. "Selamat pagi, Mbak Anissa." Dia menghampirinya, mengelap tangan dengan handuk. Semua siap. Meja untuk 40 orang, menu prasmanan, seperti yang disepakati. Proyektor sudah dipasang, layar juga. Anissa melihat ke tengah ruangan. Di sana berdiri layar putih besar dengan 3 kaki. Di sampingnya di meja kecil ada proyektor. Kabel-kabel terhubung ke stop kontak di sudut. "Terima kasih." Dia menyerahkan flash disk kepadanya. "Ini rekamannya. Bisakah Anda cek apakah semuanya berfungsi?" Pak Hendra mengambil flash disk, memasukkannya ke proyektor, menyalakannya. Di layar muncul gambar gudang yang membeku. Momen ketika Dimas dan Ayu berciuman. Anissa berpaling. Melihat ini lagi menyakitkan, meskipun tidak seperti pertama kali. Rasa sakit sudah tumpul, digantikan tekad yang dingin. "Semuanya berfungsi," kata manajer, mematikan proyektor. "Ketika Anda memberi isyarat, saya akan menyalakannya. Suara juga sudah dicek, keras, semua akan mendengar." "Baik, saya akan menghampiri layar sekitar jam 8 malam. Saat itulah nyalakan." Dia mengangguk, mengembalikan flash disk kepadanya. "Tetap kuat, Mbak Anissa. Anda melakukan hal yang benar." Anissa kembali ke rumah menjelang siang. Dimas duduk di sofa, menonton sepak bola di TV. "Dari mana?" tanyanya. Tidak mengalihkan pandangan dari layar. "Ke pasar, beli bahan makanan untuk seminggu." Berbohong menjadi semakin mudah baginya. Aneh betapa cepatnya dia belajar berbohong. Dulu Anissa selalu mengatakan kebenaran, tidak bisa menyembunyikan, berpura-pura. Tapi ketika kamu dikhianati, ketika kamu mengetahui seluruh hidupmu adalah kebohongan, belajar berbohong ternyata sangat mudah. Menjelang jam 6 sore mereka mulai bersiap-siap. Anissa mengenakan gaun yang sama seperti di pernikahan. Putih, sederhana, selutut. Dimas heran. "Kenapa pakai yang sama? Bisa pakai yang lain." "Aku ingin semuanya seperti malam itu," jawabnya, memasang anting. "Cantik kan?" Dia mengangkat bahu, mengenakan jas yang biru tua itu. Ketika dia mengikat dasi di depan cermin, Anissa menatapnya dan berpikir, terakhir kali kamu berdiri di rumahku, dalam hidupku." Mereka tiba di restoran jam 7 kurang. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Orang tua Dimas berdiri di pintu masuk. Bu Yanti memeluk Anissa. "Anissa sayang, cantik sekali. Senangnya kalian mengadakan hari kedua. Kami sangat senang." Anissa tersenyum, mengangguk, menyapa semua orang. Tante Ningsih, rekan-rekan dari sekolah, teman-teman Dimas. Semua ceria, bersemangat. Meja-meja penuh makanan, hidangan pembuka, salad, hidangan utama. Pelayan menuangkan minuman, jus, es teh. Sinta datang lebih awal. Langsung menghampiri Anissa. "Bagaimana kamu?" tanyanya pelan. "Baik-baik saja, bertahan." "Bagus. Aku bersamamu." Mereka berpelukan. Anissa merasakan tangannya gemetar. Sinta menggenggam telapak tangannya erat.
Semuanya akan berhasil. Jangan takut. Jam 7.10 Ayu muncul. Tinggi dengan gaun hitam ketat dan sepatu hak tinggi. Rambut terurai, riasan mencolok. Dia masuk, melihat sekeliling ruangan, melambaikan tangan ke Anissa. Nis, hai. Menghampiri, mencium pipinya. Wah, kamu keren. Mengadakan hari kedua. Hebat. Anissa tersenyum. Senang kamu datang. Yu, silakan masuk. Duduk di mana saja. Ayu berjalan ke meja, duduk di samping Dimas. Berbisik sesuatu di telinganya. Dia tertawa, menepuk bahunya. Anissa menatap mereka dari kejauhan dan merasakan semuanya di dalam bergejolak. Beraninya mereka? Beraninya mereka duduk di sini, tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja? Menjelang 7:30 semua tamu sudah berkumpul. 40 orang di meja-meja, obrolan, tawa, dentingan gelas. Anissa berjalan di antara meja-meja, mengobrol, menerima ucapan selamat. Dimas duduk di tengah, bercerita kisah lain dari bengkel. Semua di sekitarnya tertawa. Dia ada di elemennya. Raja malam ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Anissa menghampiri Pak Hendra yang berdiri di bar. Siap. Siap. Dia mengangguk, menarik napas dalam. Saatnya tiba. Anissa berjalan ke tengah ruangan, berdiri di samping layar, mengangkat tangan untuk menarik perhatian. Perlahan obrolan mereda. Tamu-tamu berbalik kepadanya. Teman-teman yang terhormat, Anissa memulai, berusaha berbicara lantang dan yakin. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih sudah berbagi kebahagiaan dengan kami di hari ketika aku dan Dimas menikah. Itu malam yang istimewa. Tamu-tamu mengangguk, ada yang mengangkat gelas. Dimas tersenyum, menatapnya. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian, lanjut Anissa. Video dari pernikahan kami. Pak Hendra, manajer restoran, sedang memeriksa rekaman CCTV dan menemukan satu momen yang menurut saya semua orang harus lihat. Dimas mengerutkan kening. Ayu membeku. Gelas di tengah jalan menuju bibir. Ruangan menjadi hening. Anissa memberi isyarat kepada Pak Hendra. Dia menyalakan proyektor. Di layar besar muncul gambar. Gudang. Rekaman hitam putih. Waktu pukul 21.43. Di layar pintu terbuka. Ayu masuk, lalu Dimas. Mereka menutup pintu, saling menatap, dan berciuman. Ruangan terdengar seruan kaget. Seseorang menutup mulut dengan tangan. Bu Yanti, Ibu Dimas, memucat. Ayah Anissa mengepalkan tangan, menatap layar. Dimas melompat dari kursi. Nis, apa ini? Matikan sekarang juga. Tapi Anissa berdiri tak bergerak, menatap layar. Dan di layar Dimas dan Ayu duduk di sofa, merokok, berbicara. Dan kemudian suara menyala. Kukira aku tidak akan tahan. Sepanjang malam melihat kalian berdua menari, berciuman. Ya ampun, Dim, aku hampir tidak kuat. Suara Ayu bergema ke seluruh ruangan. Tamu-tamu membeku, tidak percaya telinga mereka. Sudahlah, tahan sebentar lagi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Suara Dimas jelas, mudah dikenali. Sesuai rencana. Bagaimana denganku? Ketika dia berbisik kepadaku, terima kasih kamu ada, sahabat. Aku mual. Ayu di layar tertawa, dan tawa itu bergema ke seluruh ruangan. Tamu-tamu mulai saling pandang, berbisik. Seseorang berdiri untuk melihat layar lebih jelas. Tidak mual. Kamu kan aktris. Kamu memainkan peranmu dengan sempurna. Dimas mencoba berjalan ke proyektor, tapi Sinta dan ayah Anissa menghalangi jalannya. Diam di situ, menantu, kata ayah dengan suara sedingin es. Tonton sampai selesai. Apa-apaan ini? Ini pasti kesalahan. Diam dan tonton. Ayah mendorongnya kembali ke meja. Di layar Ayu bertanya, berapa lama lagi kita harus memainkan komedi ini? Kapan kamu akhirnya akan menceraikannya? Ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan napas pun tidak terdengar. Semua menatap layar, lalu ke Dimas, lalu kembali ke layar. Jangan terburu-buru. Harus dilakukan dengan benar.
Pertama dia akan membalik nama rumah ke namaku. Lalu kita tunggu 3-4 bulan agar tidak mencurigakan. Baru kemudian bisa cerai. Rumah akan menjadi milikku, dan kita berdua akan hidup seperti yang kita mau. Bu Yanti menjerit, menutup wajahnya dengan tangan. Pak Agus, ayah Dimas, berdiri, menatap anaknya dengan ekspresi seolah baru pertama kali melihatnya. Dimas, apa ini? Bisik Bu Yanti. Apa yang sudah kamu lakukan? Dimas berdiri di tengah ruangan, pucat seperti kain putih. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ayu mencoba berdiri, meraih tasnya, tapi Sinta menghalangi jalannya. Duduk, kata Sinta tegas. Kamu akan menonton sampai selesai. Di layar percakapan berlanjut. Bagaimana kalau dia tidak mau? Dia akan mau. Aku sudah mulai menggarapnya. Kubilang, ayo kita urus agar namaku juga ada, supaya aku merasa seperti kepala rumah tangga yang utuh. Dia pikir ini soal kesetaraan dalam pernikahan. Bodoh dan mudah percaya. 1-2 minggu lagi, dan dia sendiri akan lari ke kantor BPN. Ayu di layar tertawa. Ya ampun, kamu jenius. Serius, membuat guru jatuh cinta ternyata mudah sekali. Rekan-rekan Anissa dari sekolah terkesiap. Bu Dewi, wakil kepala sekolah, berdiri, menatap Dimas dengan kebencian yang membuatnya mundur selangkah. Ya gimana lagi? Dia kan sendirian, tidak punya pacar. Kerja di sekolah dengan gaji pas-pasan, hidup membosankan. Lalu aku datang, ganteng, perhatian, kasih bunga, kasih pujian. Dia jatuh sendiri ke tanganku. Orang-orang di ruangan mulai berdiri. Seseorang mengumpat keras. Teman-teman Dimas menatapnya dengan jijik. Salah satu dari mereka, Rudi, yang bekerja bersama Dimas di bengkel, menggeleng, kamu brengsek. Di layar Dimas menarik Ayu lebih dekat, mencium lehernya. Kamu tahu aku cuma cinta padamu. Anissa itu cuma cara untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal kita. Dia punya rumah di tengah kota, 2 kamar, tanpa KPR. Kita akan jual, beli sesuatu yang layak, sisanya untuk hidup. Pak Agus, ayah Dimas, perlahan menghampiri anaknya. Wajahnya merah, tangannya gemetar. Kamu menipu gadis ini? Menikah dengannya demi rumah. Dimas membuka mulut, tapi ayahnya tidak memberinya kesempatan bicara. Mengayunkan tangan dan menampar wajah anaknya. Suara tamparan itu terdengar seperti tembakan. Dimas terhuyung, memegang pipinya. Ayah, kenapa? Aku tidak mengenalmu, desis Pak Agus. Kamu bukan anakku. Bu Yanti menangis, memeluk kepalanya dengan tangan. Ibu Anissa menghampirinya, memeluknya. Kedua wanita itu berdiri, menatap layar di mana rekaman hampir selesai. Aku harus kembali, nanti Sinta akan mencariku. Pergi, aku keluar beberapa menit kemudian, supaya tidak bersama. Oke, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Ciuman terakhir. Ayu pergi. Dimas tinggal sendirian. Rekaman selesai. Layar menjadi gelap. Anissa berdiri di samping layar, menatap ruangan. Semua menatapnya. Ada yang dengan simpati, ada yang dengan shock, ada yang dengan kekaguman. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, melepas cincin kawin, menghampiri meja tempat Dimas duduk. Dia menatapnya, mulut terbuka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Anissa meletakkan cincin di meja di depannya. Pelan. Tenang. Ini cincinmu. Dim. Kamu bukan lagi suamiku. Aku akan mengajukan cerai hari Senin. Rumah tidak akan kamu dapatkan. Tidak ada yang akan kamu dapatkan selain rasa malu. Dia mencoba meraih tangannya. Nis, tunggu. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Aku bisa jelaskan. Dia menarik tangannya seolah dari api. Jangan berani menyentuhku. Jangan berani mendekatiku. Pergi dari rumahku malam ini. Kalau dalam 1 jam kamu tidak mengambil barang-barangmu, aku akan membuangnya ke tempat sampah. Nis, tolong. Diam. Dia meninggikan suaranya. Kamu mencuri 6 bulan hidupku. Kamu mempermainkanku seperti mainan. Kamu dan Anissa berbalik ke Ayu. Ini menertawakanku di belakangku.
Kalian pikir aku idiot, bahwa aku tidak akan mengetahui apa-apa. Tapi aku tahu, dan sekarang semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Ayu melompat berdiri, meraih tasnya. Aku tidak akan mendengarkan ini, desisnya melalui gigi. Oh, kamu akan mendengarkan. Sinta berdiri di depannya. Mau pergi? Pergi saja. Tapi semua orang di sini sekarang tahu kamu orang macam apa. Sahabat yang tidur dengan suami orang, yang merencanakan bagaimana mencuri rumah dari sahabatnya. Pergi. Ayu. Lari. Tapi ingat, semua orang akan tahu. Aku sendiri yang akan memberitahu semua orang. Ayu memucat, melihat ke arah tamu-tamu. Semua menatapnya dengan jijik. Dia berbalik dan berlari keluar dari ruangan. Hak sepatunya berdetak. Pintu di belakangnya membanting. Dimas masih berdiri di dekat meja. Bingung. Hancur. Ibunya menghampirinya. Menatap melalui air mata. Bagaimana bisa? Dim? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada gadis ini? Dia diam. Ayahnya mencengkeram bahunya, memutarnya menghadapnya. Kemas barang-barangmu, keluar dari rumah Anissa, dan jangan pernah muncul di depannya lagi. Kamu dengar. Tapi ya. Kamu dengar. Dimas mengangguk, menundukkan kepala. Pak Agus mendorongnya. Pergi sekarang. Dimas berjalan ke pintu keluar. Tamu-tamu menyingkir, seolah dari orang yang terkena wabah. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dia keluar dari ruangan, dan pintu tertutup di belakangnya. Anissa berdiri di tengah ruangan, merasakan ketegangan beberapa hari terakhir pergi, meninggalkan kekosongan dan kelelahan. Ayah menghampiri, memeluk bahunya. Sudah, nak, sudah selesai. Dia bersandar padanya, akhirnya membiarkan dirinya rileks. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini air mata kelegaan. Aku berhasil, Yah. Kamu hebat. Ayah bangga padamu. Tamu-tamu mulai menghampirinya satu persatu. Rekan-rekan dari sekolah memeluk, mengucapkan kata-kata dukungan. Bu Dewi, wakil kepala sekolah, menggenggam tangannya. Anissa, kamu pahlawan sejati. Tidak setiap wanita berani melakukan ini. Kamu menunjukkan kepada semua orang bahwa kamu tidak bisa dipermainkan. Teman-teman Dimas juga menghampiri, meminta maaf, mengatakan mereka tidak tahu dia seperti itu. Kami pikir dia laki-laki baik-baik, kata Rudi. Kalau kami tahu dia merencanakan ini, kami sendiri yang akan menghajarnya. Tante Ningsih menangis dan memeluk Anissa. Kasihan anakku, bagaimana kamu melewati semua ini? Tapi kamu hebat tidak diam saja. Biar semua orang tahu kebenarannya. Bu Yanti menghampiri terakhir. Wajahnya sembab, matanya merah. Anissa, maafkan aku. Maafkan untuk anakku. Aku tidak tahu dia mampu melakukan hal seperti ini. Aku sangat malu. Anissa memeluknya. Bu Yanti, ini bukan salah ibu. Kalian orang baik. Hanya anak kalian dia memilih jalan yang salah. Aku tidak mengakuinya lagi. Dia sudah mati bagiku. Anissa mengangguk diam. Bu Yanti memeluknya sekali lagi dan pergi bersama suaminya. Perlahan tamu-tamu mulai bubar. Ada yang bertahan, mengobrol, mendukung Anissa. Ada yang pergi diam-diam, mencerna apa yang mereka lihat. Menjelang jam 10 malam, di ruangan hanya tersisa Anissa, orang tuanya, Sinta, dan Pak Hendra. Terima kasih, kata Anissa kepada manajer. Tanpa Anda, saya tidak akan berhasil. Sama-sama. Saya senang semuanya berakhir seperti ini. Keadilan menang. Mereka keluar dari restoran. Di luar dingin. Angin bertiup. Anissa berhenti di dekat mobil, menatap langit. Bintang-bintang berkelip dalam kegelapan. Jauh dan acuh tak acuh. Bu, Yah, ayo ke rumahku. Harus cek apakah dia sudah mengambil barang-barangnya. Tentu, nak. Ayo. Mereka tiba di rumah dalam 20 menit. Anissa naik, membuka pintu. Di lorong sunyi, gelap. Dia menyalakan lampu. Sepatu Dimas sudah tidak ada. Di kamar tidur lemari kosong. Pakaiannya sudah diambil. Di kamar mandi tidak ada pisau cukurnya, sikat giginya. Dia sudah pergi. Anissa berjalan ke ruang tamu,
duduk di sofa. Orang tuanya duduk di sampingnya. Sinta membawa teh. "Bagaimana perasaanmu?" tanya ibu pelan. "Tidak tahu," jawab Anissa jujur. "Rasanya lebih ringan, tapi tetap sakit." "Itu akan berlalu," kata ayah. "Waktu menyembuhkan." Anissa mengangguk. Dia percaya padanya. Suatu saat ini benar-benar akan berlalu. Tapi sekarang rasa sakitnya masih segar, tajam, seperti luka terbuka. Malam itu Anissa tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mendengarkan keheningan rumah. Aneh rasanya, rumah yang sama, kamar yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Seolah-olah udara itu sendiri telah berubah, menjadi lebih bersih, lebih ringan. Tidak ada lagi kebohongan yang mengambang di dalamnya. Dia mengingat kembali setiap momen 6 bulan terakhir. Bagaimana Dimas pertama kali tersenyum padanya di toko buku Gramedia. Bagaimana dia membawakan kopi ke sekolah. Bagaimana dia melamarnya di Taman Suropati. Setiap momen itu sekarang terasa seperti adegan dari film yang buruk, sebuah sandiwara yang dimainkan dengan sempurna oleh aktor yang berbakat dalam menipu. Tapi anehnya, Anissa tidak merasa menyesal. Ya, dia telah ditipu. Ya, 6 bulan hidupnya telah dicuri. Tapi setidaknya dia mengetahui kebenaran sebelum terlambat. Sebelum dia kehilangan rumahnya. Sebelum dia menghabiskan bertahun-tahun dengan pria yang tidak pernah mencintainya. Menjelang subuh, Anissa akhirnya tertidur. Mimpinya tenang, tanpa bayangan Dimas atau Ayu. Seolah-olah otaknya telah memutuskan untuk memberinya istirahat yang layak setelah hari-hari yang melelahkan. Dia menghabiskan akhir pekan bersama orang tua dan Sinta. Mereka mengobrol, mengenang, tertawa dan menangis. Ibu memasak makanan favorit Anissa, soto ayam dan nasi goreng seperti yang selalu dibuatnya ketika Anissa masih kecil dan sedih tentang sesuatu. Ayah duduk di sampingnya, sesekali menepuk bahunya. Tidak banyak bicara tapi kehadirannya menenangkan. Sinta menginap selama 2 malam, tidak mau meninggalkan Anissa sendirian. Mereka menonton film bersama, makan kue kering dan minum teh hangat, membicarakan segala hal kecuali Dimas. Seolah-olah, dengan tidak menyebut namanya, mereka bisa membuatnya menghilang sepenuhnya dari kehidupan Anissa. Hari Senin tiba lebih cepat dari yang Anissa duga. Dia bangun pagi, mandi, berpakaian dengan hati-hati. Hari ini dia akan kembali bekerja. Dan dia ingin terlihat kuat, terkendali, tidak seperti wanita yang baru saja mengalami pengkhianatan terburuk dalam hidupnya. Di depan cermin, Anissa menatap bayangannya. Matanya masih sedikit bengkak dari menangis, tapi secara keseluruhan dia terlihat baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja, sebenarnya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya sekarang, sesuatu yang keras dan kuat yang tidak ada sebelumnya. Dia tersenyum pada bayangannya. "Kamu akan baik-baik saja," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kamu akan baik-baik saja." Perjalanan ke SDN Menteng 01 terasa seperti biasa. Jalanan Jakarta yang macet, klakson mobil, pedagang kaki lima di pinggir jalan. Tapi entah bagaimana, semuanya terasa lebih cerah pagi ini. Seolah-olah warna-warna dunia telah kembali setelah lama memudar. Ketika Anissa memasuki gerbang sekolah, dia melihat beberapa rekannya berkumpul di dekat ruang guru. Mereka melihatnya dan langsung menghampiri. Bu Dewi yang pertama mencapainya. "Anissa, bagaimana kabarmu?" tanyanya, menggenggam tangannya dengan erat. "Baik, Bu," jawab Anissa, tersenyum. "Lebih baik dari yang saya kira." "Kami semua mendukungmu," kata Bu Rina, guru kelas 4. "Apa yang kamu lakukan Sabtu malam itu luar biasa berani." "Terima kasih." Anissa merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Dia tidak sendirian. Dia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Anak-anak di kelas 3B menyambutnya dengan antusias yang luar biasa. Mereka berlari ke arahnya, memeluk kakinya, menunjukkan gambar-gambar yang mereka buat selama akhir pekan. Bu Guru, lihat gambar saya," seru Rizky, bocah kecil dengan gigi ompong dan senyum lebar. "Bu Guru, saya kangen," tambah Putri, gadis pemalu dengan kepang 2. Anissa berlutut untuk memeluk mereka, merasakan air mata mengancam untuk keluar lagi. Tapi kali ini air mata bahagia. Anak-anak ini, dengan kepolosan dan cinta tanpa syarat mereka, adalah pengingat bahwa masih ada kebaikan di dunia.
bahwa tidak semua orang seperti Dimas. Pelajaran berjalan seperti biasa, matematika, bahasa Indonesia, IPA. Anissa menemukan dirinya tenggelam dalam rutinitas mengajar, melupakan sejenak semua yang telah terjadi. Ada sesuatu yang menenangkan tentang berdiri di depan kelas, menjelaskan konsep-konsep sederhana kepada pikiran-pikiran muda yang haus akan pengetahuan. Saat istirahat, Anissa duduk di ruang guru dengan secangkir teh hangat. Bu Dewi duduk di sampingnya. "Kamu tahu," kata wakil kepala sekolah itu, "aku sudah mengajar selama 25 tahun. Aku telah melihat banyak hal. Tapi apa yang kamu lakukan Sabtu malam, itu salah satu hal paling berani yang pernah aku saksikan." Anissa tersenyum lemah. "Saya hanya tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja, Bu. Dan kamu tidak seharusnya. Orang-orang seperti itu perlu diekspos. Mereka perlu tahu bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi." Bu Dewi menyeruput tehnya. "Tapi sekarang, yang penting adalah kamu fokus pada masa depanmu. Jangan biarkan pengalaman ini membuatmu takut untuk mempercayai orang lagi." Anissa mengangguk. "Saya akan mencoba, Bu. Tapi butuh waktu. Waktu yang kamu punya, Nak. Tidak ada yang memaksamu untuk buru-buru." Setelah pulang sekolah, Anissa pergi ke kantor pengacara. Kantornya berada di gedung perkantoran di Kuningan, tidak jauh dari sekolah. Seorang pria berusia sekitar 40-an dengan kacamata dan jas rapi menyambutnya. "Mbak Anissa." "Ya, itu saya." "Silakan duduk. Saya Pak Wiranto. Saya sudah mendengar sedikit tentang situasi Anda dari telepon kemarin. Bisakah Anda ceritakan lebih detail?" Anissa menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Pertemuan di toko buku, hubungan yang berkembang cepat, pernikahan, dan kemudian penemuan yang menghancurkan di rekaman CCTV. Pak Wiranto mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat di buku catatannya. Ketika Anissa selesai, dia bersandar di kursinya dan menghela napas. "Kasus yang cukup jelas, sebenarnya," katanya. "Anda memiliki bukti video yang kuat tentang niat buruk suami Anda. Dan yang lebih penting, rumah itu terdaftar atas nama Anda sebelum pernikahan, yang berarti itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Jadi dia tidak bisa mengklaim apapun. Secara hukum, tidak. Apalagi dengan bukti bahwa dia menikahi Anda dengan niat untuk menipu. Itu bisa dikategorikan sebagai pernikahan berdasarkan penipuan, yang merupakan dasar kuat untuk pembatalan." "Pembatalan? Bukan perceraian?" "Pembatalan lebih bersih, sebenarnya. Ini pada dasarnya menyatakan bahwa pernikahan tidak pernah sah untuk dimulai karena didasarkan pada penipuan. Tidak ada pembagian harta, tidak ada kewajiban, tidak ada apa-apa. Seolah-olah pernikahan tidak pernah terjadi." Anissa merasakan beban terangkat dari bahunya. Itu terdengar sempurna. "Saya akan menyiapkan dokumennya. Dengan bukti yang Anda miliki, prosesnya seharusnya tidak lebih dari sebulan. Mungkin kurang." "Terima kasih, Pak." Pengacara itu tersenyum. "Sama-sama. Dan Mbak Anissa." "Ya. Anda melakukan hal yang benar dengan mengekspos mereka. Terlalu banyak orang yang lolos dengan perilaku seperti itu karena korban mereka terlalu malu atau takut untuk berbicara. Anda memberikan contoh yang baik." Anissa keluar dari kantor pengacara dengan langkah yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak melihat rekaman itu, dia merasa ada harapan. Bahwa dia akan bisa melewati ini. Bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Anissa menemukan ritme baru dalam hidupnya. Bangun pagi, mengajar, pulang, makan malam, tidur. Rutinitas yang sederhana tapi menenangkan. Setiap hari sedikit lebih mudah dari sebelumnya. Seminggu setelah insiden restoran, Anissa menerima pesan dari Bu Yanti, ibu Dimas. Dia ragu untuk membukanya, tidak yakin apa yang diharapkan. Tapi akhirnya rasa ingin tahunya menang. "Anissa sayang, maafkan aku mengganggu. Aku tahu aku tidak berhak menghubungimu setelah apa yang dilakukan anakku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku dan Bapak sudah memutus Dimas dari keluarga. Kami tidak bisa menerima apa yang dia lakukan. Dia sekarang tinggal entah di mana, dan sejujurnya, kami tidak peduli. Kamu adalah menantu yang kami harapkan,
dan kami kehilanganmu karena kebodohan dan keserakahan anak kami sendiri. Kami sangat menyesal. Jika kamu butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kamu akan selalu seperti anak bagi kami, meskipun secara hukum kita tidak lagi terhubung. Dengan cinta, Bu Yanti. Anissa menatap layar HP-nya lama, tidak yakin bagaimana perasaannya. Di satu sisi, hatinya sakit untuk Bu Yanti dan Pak Agus. Mereka adalah orang-orang baik yang tidak pantas memiliki anak seperti Dimas. Di sisi lain, ada kehangatan dalam mengetahui bahwa mereka berdiri di pihaknya, bahwa mereka tidak mencoba membela anak mereka atau menemukan alasan untuk perilakunya. Dia membalas dengan singkat, "Terima kasih, Bu. Saya menghargai kata-kata Ibu. Saya baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja. Jaga kesehatan Ibu dan Bapak." Beberapa hari kemudian, Anissa mendengar dari Sinta bahwa Ayu telah pindah dari Jakarta. Tampaknya, setelah insiden di restoran, kehidupan sosialnya hancur total. Teman-temannya menjauh, kenalan-kenalannya memutus kontak, bahkan keluarganya sendiri marah padanya. Dia tidak bisa pergi kemanapun tanpa orang-orang berbisik dan menunjuk. Dia pindah ke Surabaya, kata Sinta, menyeruput jus alpukatnya. Mereka duduk di kafe dekat sekolah Anissa, tempat favorit mereka untuk bertemu setelah jam kerja. Katanya mau memulai hidup baru di sana. Tapi kau tahu bagaimana dunia ini kecil. Cerita tentang apa yang dia lakukan sudah menyebar kemana-mana lewat media sosial. Anissa tidak merasakan kebahagiaan mendengar ini. Hanya kelegaan yang tenang. Bagaimana dengan Dimas? Tanyanya. Sinta mengangkat bahu. Dengar-dengar dia kembali bekerja di bengkel, tapi bos lamanya memecatnya setelah tahu ceritanya. Sekarang dia bekerja di tempat lain, entah di mana. Rudi bilang dia tidak pernah muncul lagi di lingkaran pertemanan mereka. Tampaknya semua orang memutus hubungan dengannya. Anissa melihat keluar jendela, memperhatikan orang-orang berlalu lalang di trotoar. Aku tidak merasa senang mendengar ini, Sinta. Aku pikir aku akan merasa puas. Tapi kamu bukan orang yang seperti itu, Sinta menyelesaikan. Kamu melakukan apa yang kamu lakukan bukan untuk menghancurkan mereka. Kamu melakukannya untuk melindungi dirimu sendiri dan untuk memastikan kebenaran terungkap. Anissa mengangguk. Ya, kurasa kamu benar. Lagi pula, Sinta tersenyum, sekarang kamu bebas. Bebas dari pembohong itu. Bebas untuk memulai hidup baru. Itu yang paling penting, kan? Ya, itu yang paling penting. Proses hukum berjalan lebih lancar dari yang Anissa duga. Dengan bukti video yang kuat dan kesediaan Dimas untuk tidak melawan, dia tampaknya terlalu malu untuk menginjakan kaki di pengadilan. Pembatalan pernikahan disetujui dalam 3 minggu. Anissa menerima surat resmi yang menyatakan bahwa pernikahannya telah dibatalkan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia menatap surat itu lama, merasakan campuran emosi yang rumit. Lega, tentu saja. Tapi juga kesedihan untuk apa yang seharusnya bisa terjadi. Untuk mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Untuk cinta yang ternyata tidak pernah ada. Malam itu, Anissa duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam Jakarta. Bintang-bintang hampir tidak terlihat di balik polusi cahaya kota, tapi sesekali 1 atau 2 berhasil menembus. Dia memikirkan nenek, yang telah meninggalkan rumah ini untuknya. Nenek yang selalu mengatakan bahwa seorang wanita harus mandiri, harus memiliki sesuatu yang sepenuhnya miliknya sendiri. Aku hampir kehilangannya, Nek, bisik Anissa ke udara malam. Tapi aku tidak membiarkannya. Aku melawan. Angin sepa-sepa meniup rambutnya, dan Anissa tersenyum. Dia membayangkan nenek di suatu tempat di atas sana, mengangguk dengan bangga. Bulan berganti bulan. Kehidupan Anissa perlahan kembali normal, atau lebih tepatnya, menemukan normal yang baru. Dia fokus pada pekerjaannya, pada anak-anak di kelasnya yang terus tumbuh dan belajar. Dia menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tua dan Sinta. Dia mulai membaca lagi, menonton film lagi, menikmati hal-hal kecil yang sempat dia lupakan selama drama dengan Dimas. Di bulan ketiga setelah pembatalan, Anissa memutuskan untuk merenovasi kamar tidurnya. Bukan karena ada yang salah dengan kamar itu, tapi karena dia ingin menghapus setiap jejak kehadiran Dimas di sana. Dia membeli tempat tidur baru, lemari baru, tirai baru.
mengecat ulang dinding dengan warna biru langit yang menenangkan, menggantung foto-foto keluarga dan lukisan pemandangan yang dia beli dari pasar seni. Ketika semuanya selesai, kamar itu terasa seperti miliknya sepenuhnya. Tidak ada lagi bayangan pria yang pernah berbaring di sisinya, berbohong setiap detiknya. Anissa berdiri di tengah kamar yang baru, memutar dirinya perlahan, menyerap setiap detail. Ini rumahku, katanya keras-keras. Ini hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mencurinya dariku lagi. Suatu sore di bulan Maret, Anissa duduk di dapur bersama Sinta dan Rina, teman sekolahnya. Mereka minum teh hangat dan makan kue yang dibawa Rina. Di luar jendela, gerimis turun dengan lembut, menciptakan irama yang menenangkan di atap. Kamu tahu, Nis, kata Sinta. Aku sangat mengagumimu untuk apa yang kamu lakukan waktu itu. Tidak setiap wanita berani melakukan hal seperti itu. Anissa tersenyum kecil. Hanya tidak ingin diam saja. Tidak, serius. Sinta meletakkan cangkirnya. Kamu menunjukkan kepada semua orang bahwa pengkhianatan tidak boleh ditoleransi. Bahwa kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Rina mengangguk setuju. Benar. Dan kamu tahu, setelah cerita itu, aku sendiri jadi lebih waspada. Lebih memperhatikan tanda-tanda. Tidak begitu saja percaya pada setiap kata yang indah. Anissa menyeruput tehnya, menatap keluar jendela. Gerimis sudah berhenti, dan matahari mulai mengintip dari balik awan. Pelangi samar terlihat di kejauhan. Kalian tahu apa yang paling aneh? Katanya pelan. Aku sebenarnya bersyukur padanya. Apa? Sinta hampir tersedak tehnya. Bersyukur pada siapa? Dimas. Kamu bercanda. Tidak. Anissa berbalik menghadap teman-temannya. Aku bersyukur karena dia menunjukkan kebenaran padaku. Karena dia mengajariku untuk tidak naif. Karena dia memaksaku menjadi lebih kuat. Kalau bukan karena semua ini, aku mungkin akan tetap menjadi guru pendiam yang takut membela diri sendiri. Sekarang aku tahu bahwa aku mampu. Bahwa aku bisa menghadapi apapun. Sinta menatapnya lama. Lalu perlahan tersenyum. Kamu memang luar biasa, Nis. Kamu tahu itu. Aku tidak luar biasa. Aku hanya tidak mau menjadi korban. Tidak mau membiarkan mereka menang. Rina mengulurkan tangan, menggenggam tangan Anissa. Dan kamu tidak membiarkan mereka menang. Kamu menang, Nis. Dengan cara yang paling spektakuler. Mereka bertiga tertawa. Suara tawa yang hangat dan menyembuhkan bergema di dapur kecil itu. Di luar, matahari sepenuhnya muncul, menerangi dunia dengan cahaya keemasan. Anissa menatap teman-temannya, merasakan cinta dan dukungan mereka seperti selimut hangat yang membungkusnya. Dia mungkin telah kehilangan suami, tapi dia tidak pernah sendirian. Dia memiliki keluarga yang mencintainya. Teman-teman yang berdiri di sisinya. Anak-anak didik yang membawa kebahagiaan ke dalam hidupnya setiap hari. Dan yang paling penting, dia memiliki dirinya sendiri. Wanita yang kuat dan tangguh yang muncul dari puing-puing pengkhianatan, bukan dengan kepahitan, tapi dengan kebijaksanaan dan tekad. Beberapa bulan kemudian, ketika musim hujan berganti menjadi musim kemarau, Anissa menemukan dirinya berdiri di balkon rumahnya lagi, menatap langit senja yang berwarna jingga kemerahan. Angin sepa-sepa membawa aroma bunga melati dari taman tetangga. Rumah ini, rumah warisan nenek, masih berdiri kokoh. Dinding-dindingnya menyimpan kenangan, tawa dan air mata, mimpi dan kekecewaan. Tapi juga kekuatan, juga ketahanan, juga cinta. Anissa tersenyum, merasakan kedamaian yang dalam mengalir melalui dirinya. Hidupnya tidak sempurna. Mungkin tidak akan pernah sempurna. Tapi itu miliknya, sepenuhnya dan seutuhnya miliknya. Dan dia akan menjaganya dengan segenap kekuatannya. Suatu hari nanti, mungkin, dia akan menemukan cinta lagi. Cinta yang nyata, yang tulus, yang tidak dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Tapi untuk sekarang, dia bahagia dengan apa yang dia miliki. Kedamaian, kebebasan, kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dan itu, Anissa menyadari, adalah pelajaran paling berharga yang dia petik dari seluruh pengalaman pahit ini. Bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk melengkapi hidupnya.
bahwa dia sudah utuh dengan sendirinya, bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi kebenaran, dari tekad untuk tidak menyerah, dari cinta untuk diri sendiri. Matahari tenggelam di balik cakrawala, menandai akhir dari satu hari dan awal dari yang lain. Anissa menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar mengisi paru-parunya. Besok adalah hari baru. Minggu depan adalah minggu baru. Tahun depan adalah tahun baru. Dan dia siap menghadapi semuanya. Dengan kepala tegak, hati yang kuat, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dia akan baik-baik saja. Karena dia adalah Anissa. Guru, wanita mandiri, pejuang. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Tidak ada siapapun. Selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Bersama kalian tadi channel Takdir Cinta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tulis di komentar apa pendapat kalian. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.